Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, namun juga memiliki cerita-cerita tentang Nabi, Rasul, dan kaum-kaum terdahulu. Di dalam Al-Quran, ada beberapa kaum yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku tercela seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengingkari ajaran para nabi dan rasulnya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga menuai asap dan siksa hingga binasa. Kaum yang menyimpang apa sajakah itu? Berikut 5 diantaranya sekaligus menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Awalnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam tergolong kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya mereka terjerumus dalam jurang kesyirikan lantaran mereka terlalu mengkultuskan tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal saleh, sehingga mereka membuat patung-patung untuk disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul untuk meluruskan perbuatan mereka yang menyimpang dan sudah berlebihan dalam memuja orang-orang saleh tersebut. Namun yang terjadi, mereka malah mengejek dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Bahkan mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diturunkanlah azab berupa banjir besar yang menenggelamkan semuanya yang ingkar. Hal ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman, termasuk ketiga anaknya yang bernama Sam, Ham, dan Yafits, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan olehnya untuk membuat sebuah bahtera atau kapal, dan setelah kapal itu selesai, mereka menaiki kapal itu beserta sepasang binatang ke dalamnya. Kaum yang dibinasakan kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka dikenal sebagai kaum yang makmur dan sejahtera karena hasil pertaniannya yang melimpah ruah dan memiliki peradaban yang tinggi. Namun mereka juga dikenal karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru mereka menyembah patung berhala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan kebenaran kepada kaum Ad seperti yang difirmankan Allah dalam surat Hud ayat 50 yang berbunyi, "Dan kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja.'" Quran Surah Hud ayat 50. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah semakin menjadi-jadi dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus-menerus mencela Nabi Hud alaihissalam dan ajarannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan awan hitam yang sempat disangka sebagai pertanda datangnya hujan karena negeri mereka mengalami kekeringan panjang. Namun yang terjadi adalah angin topan dahsyat yang membinasakan semuanya. Selanjutnya, kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Samud yang dikenal memiliki keahlian memahat bebatuan dan bukit menjadi rumah dan bangunan. Namun mereka sangat sombong dan suka berfoya-foya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa seekor unta betina yang keluar dari celah bebatuan. Unta tersebut memberi manfaat bagi penduduk Samud sehingga ada beberapa yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Namun kemudian sebagian besar dari mereka malah semakin mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membunuh unta itu, sehingga Allah menurunkan asap berupa wajah mereka berubah menjadi kuning di hari pertama, hari kedua menjadi merah, dan hari ketiga menjadi hitam, dan di hari keempat turunlah azab yang keras. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan mereka bagi kaum Samud. Quran Surah Hud ayat 68. Sedangkan Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asap yang pedih terhadap kaum Samud. Selanjutnya, kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat adalah kaum Sodom. Nabi Lut
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom yang sudah melakukan penyimpangan yang sangat parah. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yakni suka melakukan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Perbuatan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya yang berbunyi, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu ditinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Asy-Syu'ara ayat 165-166. Namun mereka malah tidak mau mendengarkan seruan Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan hina tersebut. Malah mereka menghasut istri Nabi Lut yang bernama Waliha untuk membocorkan keberadaan dua tamu laki-laki. Keduanya ternyata adalah jelmaan malaikat yang mengabarkan akan datangnya azab bagi penduduk Sodom, sekaligus memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk pergi meninggalkan negeri itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Azab yang menimpa kaum Sodom diceritakan dalam firman Allah yang berbunyi, "Maka tak kala datang asap kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surah Hud ayat 82-83. Dari ayat tersebut diceritakan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa tanah negeri mereka dijungkir balikan dari atas ke bawah, lalu dihujani bebatuan secara bertubi-tubi hingga seluruhnya luluh lantak. Konon katanya laut mati yang berada di Yordania dahulu merupakan bekas dari negeri Sodom. Selanjutnya kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah kaum Madian dan Aika. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Madian yang dikenal suka melakukan kecurangan dalam berdagang, berupa mengurangi takaran dan mencurangi timbangan. Selain itu, mereka juga dikenal sering mencegat dan menyerang orang-orang yang hendak beribadah. Allah mengabadikan diutusnya Nabi Syuaib dalam surah Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib, ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Sebenarnya, kaum Madian dikenal sebagai kaum yang pandai karena kemampuannya mengubah perbukitan batu menjadi bangunan atau rumah seperti kaum Samud. Akan tetapi, karena mereka keras kepala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka ditimpa asap berupa gempa dahsyat hingga mereka mati di rumah mereka masing-masing, seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 91 yang berbunyi, "Kemudian mereka ditempa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam rumah-rumah mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Selain kepada kaum Ayyam, Nabi Syuaib juga diutus untuk berdakwah kepada kaum Aika yang selalu berbuat kesyirikan, berupa menyembah pepohonan dan hutan lebat dan sering mendustakan ajaran Nabi Syuaib, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa awan hitam panas yang sangat menyiksa, dan sumur-sumur mereka mengering hingga seluruh penduduk Aika mati seketika. Demikian kisah tentang 5 kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.